Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab Masailul Jahiliyah, yaitu al-mas'alatu tsalitsa asyarah, masalah yang ke-13. Masalah yang ke-13 dari 127 atau 28 masalah yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Ya, ini kata beliau, al-ghuluwu fil ulama'i was salihin, ka qawlihi ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu, ekstrim di dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan hak, dengan benar. Jadi di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan satu poin penting, yaitu poin gulu atau ekstrim dalam beragama. Nah, orang ekstrim itu bisa terjadi dalam banyak hal, apakah di dalam ibadah, apakah di dalam muamalah, atau yang seterusnya. Nah, sikap ekstrim itu adalah suatu sikap yang membahayakan seseorang, apakah di bidang agama atau di bidang muamalah. Sebab ekstrim di bidang agama, misalnya pada pengkafiran, terjatuhlah dia di dalam pemahaman Khawarij. Begitu pula ekstrim di dalam muamalah, sampai dia mengatakan bahwa kita tinggal di negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam, maka pendapatan negara itu berasal dari harta yang beraneka ragam. Di dalamnya ada pajak, di dalamnya ada upeti dari tempat-tempat pelacuran, minuman keras, dan seterusnya. Maka dengan pendapatan itu negara membayar gaji-gaji pegawai. Sebab itu
Jadi pegawai di negara-negara yang demikian tidak boleh, karena dapatkan dari harta yang haram. Ini ekstrim dalam bermuamalah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah sikap ekstrim terhadap para ulama dan orang-orang saleh. Satu bab saja beliau menyempitkan di antara sekian pembahasan. Iya. Nah, sebab kalau kita katakan sikap ekstrim itu banyak hal terjadi. Tapi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengerucutkan pembahasan supaya ekstrim ini tidak masuk dalam banyak pembahasan, dia hanya masuk dalam satu pembahasan, yaitu ekstrim terhadap para ulama dan orang-orang saleh. Ya, ini bersikap gulu terhadap mereka. Kata beliau kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi mas'alatun khatiratun. Ini adalah masalah yang bahaya. Wal ghulu ma'nahu fil lughah az-ziyadatu anil had. Gulu dalam bahasa, pengertiannya secara bahasa adalah az-ziyadatu anil haq, melampaui batas, melampaui batas. Az-ziyadatu anil had, melampaui batas. Yuqalu ghala al-qidru idza irtafa'a fihi al-ma'u bisababil galayan. Ya, ini dikatakan ghala al-qidru itu apabila air yang ada di dalamnya itu telah meninggi karena sebab mendidih. Ini panci al-qidr, dikatakan panci itu gulu. Panci itu gulu, yaitu apabila air yang ada di dalamnya itu sudah naik karena dia mendidih. Jadi secara bahasa itu karena dia melampaui batas. Nah, dia mendidih, dia naik melampaui batas apa? Panci itu, ya. Naam. Wa yuqal ghala as-si'ru idza irtafa'a 'anil haddil ma'ruf. Dan dikatakan bahwa ghala asy-syi'r, harga itu gulu, yakni idza irtafa'a 'anil haddil ma'ruf, apabila harga itu dia telah melonjak melampaui batas yang wajar. Jadi intinya secara bahasa gulu itu adalah melampaui batas. Iya. Naam. Kemudian kata beliau wal gulu fi syar'i huwa az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fauqa manzilatihi la'iqati bih. Sementara al-gulu menurut istilah, definisi gulu menurut istilah itu az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fauqa manzilatihi al-la'iqati bih, yaitu berlebihan dalam mengangkat pribadi tertentu, orang tertentu, person tertentu, fauqa manzilatihi al-la'iqati bih, di atas kedudukan yang layak bagi dia. Artinya seorang itu diposisikan, ditempatkan pada tempat yang tidak layak bagi orang itu. Dia diangkat pada tempat yang tidak layak pada orang tersebut. Nah, itu dinamakan gulu pada dirinya, pada orang itu. Orang itu ditempatkan pada posisi yang tidak layak bagi dia. Nah, itu istilahnya, itu gulu terhadap orang tersebut secara istilah. Kaziyadati fi haqqil anbiya'i awis salihin wa raf'ihim an qadrihim ila rububiyyati awil uluhiyah. Seperti berlebihan terhadap hak para nabi atau orang-orang saleh, mengangkat mereka dari kadar mereka,
mengangkat mereka dari kadar yang layak bagi mereka, yakni sebagai seorang manusia dan seorang pembawa risalah, itu diangkat lebih daripada itu, ya, sampai pada derajat rububiyah awil uluhiyah. Derajat rububiyah, memiliki sifat-sifat ketuhanan, apakah dalam hal mencipta, mengatur dan seterusnya, atau memiliki sifat-sifat ketuhanan dalam hal penyembahan atau diibadahi. Artinya begini, para nabi kita tahu dan kita paham bahwa mereka adalah orang-orang pilihan dengan sejumlah keutamaan yang ada padanya. Itu mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Ya. Dengan sejumlah keutamaan, sejumlah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dari sisi agama, dari sisi kepribadian dan seterusnya. Tapi mereka ya tetap manusia. Artinya manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi ini, dia sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dia tetap berada pada batasnya sebagai manusia yang dipilih oleh Allah dan diberikan tugas untuk membawa wahyu. Nah, ketika orang bersikap ekstrim kepada mereka, menempatkan mereka pada tempat yang bukan tempat mereka, yakni misalnya dia katakan nabi itu memiliki sifat-sifat ketuhanan baik dalam hal rububiyah maupun dalam hal uluhiyah. Misalnya nabi mengetahui perkara yang gaib, atau nabi mampu menurunkan hujan dengan sendirinya, atau nabi mampu menolak bala dari seseorang atau mendatangkan manfaat kepada seseorang, itu artinya dia telah mendudukkan nabi itu pada tempat yang tidak layak bagi nabi. Dia telah menyematkan pada nabi itu adalah posisi ketuhanan, baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyahnya. Nah, maka ketika itu terjadi, maka inilah yang dimaksudkan dengan gulu terhadap para nabi. Mahfum ya? Baik. Kemudian kata beliau, kata Syekh Saleh Fauzan, fa ahlul jahiliyati ghalau fil ashkhas hatta rafa'uhum an qadrihim ila an ja'aluhum arbaban ma'allah kama ghala al yahudu fi Uzair wa qalu huwa ibnullah kama ghalatin nasara wa rafa'u Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam minal basyariyati war risalati ilal uluhiyah. Kata Syekh Saleh Fauzan, maka orang-orang jahiliyah itu mereka ekstrim terhadap figur-figur tertentu, pribadi-pribadi tertentu, yakni hatta rafa'uhum an qadrihim, sampai mereka mengangkat pribadi-pribadi tertentu itu tinggi di atas kadar orang itu. Iya, menempatkan pribadi-pribadi tertentu itu bukan pada tempatnya. Dia mengangkatnya melebihi dari tempat yang wajar, yang pantas bagi dia. Ila an ja'aluhum arbaban ma'allah, hingga sampai pada taraf mereka menjadikan pribadi-pribadi itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Kama ghala al-yahudu fi Uzair wa qalu huwa ibnullah. Sebagaimana ekstrimnya, gulunya orang Yahudi terhadap Uzair, sehingga mereka mengklaim bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Mereka gulu pada Uzair sehingga mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa kama ghalatin nasara wa rafa'u Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam minal basyariyah war risalati ilal uluhiyah. Dan juga sebagaimana gulunya, ekstrimnya orang-orang Nasara, mereka mengangkat Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam dari kedudukannya sebagai manusia dan sebagai rasul, orang yang diberikan kepadanya risalah, diangkat sampai pada derajat ilahiyah atau uluhiyah, derajat ketuhanan. Derajat apa? Ketuhanan. Isa putra Maryam maklum, manusia
yang dipilih oleh Allah dengan berbagai macam keutamaan yang ada padanya. Lalu Allah jadikan Nabi Allah Isa sebagai nabi, dijadikan juga sebagai rasul, dan dimasukkan di dalam kelompok ulul azmi. Iya, dalam kelompok ulul azmi di antara para rasul. Keutamaannya banyak sekali. Nah, mereka orang-orang Nasara tidak berhenti di situ saja, tapi justru mereka gulu sampai mengangkat Isa putra Maryam itu bukan hanya pada tempat yang ditempatkan oleh Allah, tapi akhirnya mereka memposisikan Isa putra Maryam pada posisi ketuhanan. Wa qalu huwa ibnullah, dan mereka berkata bahwa Isa putra Maryam adalah anak Allah. Wa kadzalika qaumun Nuhin lamma ghalau fis salihin. Demikian pula kaumnya Nabi Nuh ketika mereka ekstrim terhadap orang-orang saleh di antara mereka. Wasawwaru suwarahum wa tamathilahum thumma abaduhum min dunillah farafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Yani kaumnya Nuh itu sawwaru suwarahum, mereka melukis gambar-gambar orang-orang saleh mereka itu, dan tamathilahum, membuat patung-patung orang-orang saleh itu yang jelas dijadikan berhala, baik dari dalam model gambar maupun dalam model patung-patung. Tsumma abaduhum min dunillah, kemudian mereka menyembah orang-orang saleh, gambar-gambar dan patung-patung orang saleh mereka itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Farafa'uhum ila martabatil uluhiyah, hingga mereka mengangkat orang-orang saleh mereka itu pada derajat, pada tingkatan uluhiyah, ketuhanan. Wa qalu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dalam ayatnya surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yaitu janganlah sekali-kali mereka berkata, jadi mereka ini saling menasihati, mereka saling berdakwah di antara mereka supaya tetap pada kekufuran mereka, ya, yaitu wa qalu la tadarunna, mereka berkata jangan sekali-kali kalian meninggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian, wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, penyembahan terhadap Suwa, penyembahan terhadap Yaguth, penyembahan terhadap Ya'uq, penyembahan terhadap Nasr. Ini ada berapa orang saleh itu? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu ada 5 orang saleh. Jadi ada 5 orang saleh dari kaum Nabi Nuh, itu diangkat posisi mereka sampai pada posisi ketuhanan yang bermula dari dia membuat gambar-gambar dan membuat patung-patung dari orang-orang saleh itu yang asalnya hanya sekedar ingin mengenang. Iya. Jadi dulu disebutkan di dalam Fathul Majid ya, bahwa di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam itu ada orang-orang saleh dari pengikut-pengikut beliau, yaitu yakni Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Nah ini mereka terkenal dengan kebaikan-kebaikan kesalehan mereka, ya, mereka punya pengikut-pengikut, punya murid-murid. Nah begitu mereka meninggal orang-orang saleh ini, pengikut-pengikut itu sedih, ya, dan mengenang mereka. Akhirnya lah dibisikkanlah oleh syaitan kepada para pengikutnya, para pengagumnya. Dan makanya ini dibahas, dimasukkan oleh Syekh di bab gulu, ya, apa hubungannya dengan mereka menggambar patung, menggambar dan membuat patung, dimasukkan dalam bab gulu. Nah karena prosesnya ini bermula, penyembahan itu berasal dari sikap ekstrim daripada para pengikutnya itu. Jadi awalnya ya sekedar digambarkan aja gambar-gambar mereka, dilukiskan, dibuat patung-patung.
Tujuannya bukan untuk penyembahan. Tujuannya hanya untuk sekedar apa? Momentum saja, mengingat. Ditempatkan di tempat-tempat di mana mereka dulu sering mengajar, ya. Jadi kalau orang-orang lewat di situ kenang, oh dulu guru Wat ngajar kita di sini, ya. Mereka lewat lagi di tempat, oh dulu apa Syekh Ya'uq ngajar kita di sini, ya. Beliau ini terkenal dengan kebaikan, sekedar untuk mengenangnya saja. Nah, kemudian generasi pertama ini meninggal, orang mulai jauh sedikit dari ilmu. Akhirnya generasi berikut itu mereka tidak menyembah, tapi merasa tidak khusyuk kalau tidak meminta di dekat daripada berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut. Dia kalau meminta di rumahnya, dia rasa doanya kurang mujarab. Tapi kalau dia minta di dekat apa berhala-berhala itu, patung-patung itu, dia anggap doanya makbul. Hanya sekedar sebagai apa? Perantara saja. Sekedar sebagai perantara. Dia yakin dan dia tahu bahwa patung-patung itu adalah patung-patung orang saleh, terkenal dengan kebaikan-kebaikan, dan dia bukan Tuhan. Dia tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, tapi kalau dia minta kepada Allah di dekat situ, iya, supaya dia lebih khusyuk, supaya dia lebih apa? Khusyuk. Nah, generasi ini meninggal, orang semakin jauh dari agama. Setan membisikkan kepada mereka bahwa dulu bapak-bapak moyangmu itu kalau mereka minta kepada ini. Kenapa mereka minta kepada dia? Ya karena dia ini orang saleh. Kamu tahu kan dia punya keutamaan? Oh iya, dia punya keutamaan. Nah, dia ini keutamaan dia demikian. Dia punya karamah, dia ini orang saleh, dia ini ahli ibadah. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Ya karena dia punya kedudukan di sisi Allah, sementara kita ini para pendosa. Kita ini orang-orang yang para pendosa, bergelimpangan dengan kemaksiatan, kekurangan dan seterusnya. Kalau kita minta langsung kepada Allah, itu doa kita dorongannya kurang kuat. Ya. Maka mintalah kepada mereka yang punya kedudukan di sisi Allah ini. Supaya apa? Menyampaikan doa-doa Anda kepada Allah. Jadi dijadikan sebagai apa? Wasilah. Dijadikan sebagai wasilah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini bukan Tuhan. Mereka-mereka ini hanyalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bermula dari apa? Bermula dari sikap apa? Gulu ekstrim dalam agama. Maka dari itu, di dalam bab ini para ulama mengatakan begini, ekstrim di dalam agama itu adalah pintu menuju kesyirikan. Ekstrim dalam agama adalah pintu menuju apa? Kesyirikan. Nah, taib. Sampai di sini, mafhum ya ikhwan? Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ja'aluhum alihah. Mereka menjadikan apa? Lukisan-lukisan yang mereka lukis dari orang-orang saleh dan patung-patung itu, yakni Wat, Swa, Yaguth, Ya'uq, Nasra itu sebagai alihah, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Wa kadzalika ghairuhum min tawaifil musyrikina ilal yaum. Demikian pula selain dari mereka, dari kelompok-kelompok kaum musyrikin sampai pada hari ini, pada zaman kita ini. Kalau kita lihat orang-orang musyrikin, orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan, ya, dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, itu mereka berjalan pada jalan ini. Mereka berjalan pada jalan ini. Yaitu jalan apa? Yaghluna fis salihina. Mereka gulu terhadap orang-orang saleh, ekstrim terhadap orang-orang saleh. Wa yatufuna biquburihim wa yadhbahuna lahum wa yanduruna lahum wa yastaghithuna bil mauta wa yastanjiduna istanjada yastanjidu wa yastanjiduna bihim yatlubuna minhum qada al hawaij. Naam. Yani apa yang terjadi? Mereka gulu kepada orang-orang saleh. Kalau kita perhatikan kesyirikan orang-orang musyrik dari berbagai kabilah, berbagai kelompok di zaman ini, itu salah satu faktornya manhaj mereka itu manhaj gulu terhadap orang saleh. Yaitu apa? Yatufuna bi kuburihim. Mereka tawaf di kuburan orang-orang saleh. Kalau kita katakan kenapa kamu tawaf di sini? Dia tidak mengatakan bahwa penghuni kubur itu Tuhan, tidak. Dia hanya kalau kita cari tahu ya dia memang ekstrim di situ, gulu terhadap penghuni kubur itu.
Nah, begitu pula yadbahuna lahum, mereka menyembelih kepada penghuni kubur itu. Wa yanturuna lahum, mereka bernazar. Mereka bernazar kepada penghuni kubur tersebut. Wa yastaghitsuna bil mauta, mereka beristighatsah kepada para mayit. Wa yastanjiduna, istanjada itu apa? Meminta pertolongan, meminta bantuan, ya, dengan sungguh-sungguh. Ini mereka meminta pertolongan dan bantuan kepada penghuni-penghuni kubur itu. Yatlubuna minhum qada'al hawaij. Mereka meminta dari penghuni-penghuni kubur itu supaya penghuni-penghuni kubur itu mengabulkan, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dari praktek-praktek yang mereka lakukan ini, kalau kita telusuri, itu intinya adalah karena mereka gulu. Karena mereka apa? Gulu. Karena alasan paling mendasar, orang-orang itu dia tidak akan meyakini, dan dia tidak meyakini bahwa penghuni-penghuni kubur itu Tuhan. Iya. Kalau kita hatta dia meminta kepada penghuni kubur, kita katakan kepadanya, apakah penghuni kubur ini Tuhan? Dia tidak meyakini. Dia tidak meyakini bahwa itu Tuhan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, karena dia ini orang saleh, dia ini punya karamah, dia ini punya ini, dia ini punya ini, dia punya kedekatan dengan Allah, dia, dan seterusnya. Jadi intinya adalah karena dia ekstrim dalam menempatkan orang-orang tersebut bukan pada tempat mereka, ya, bukan pada tempat mereka. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fal gulu yajurru ashabahu ila syirki. Gulu ekstrim itu membawa pelakunya kepada kesyirikan. Di orang yang gulu itu rentan terjatuh dalam kesyirikan. Karena dia ekstrim, apalagi di dalam perkara ibadah, perkara tauhid, pasti dia terjatuh dalam kesyirikan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara bana Maryam. Ya, janganlah kalian memuji menyanjung aku, ya, secara berlebih-lebihan, kama atratin nasara bana Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka menyanjung apa? Ibnu Maryam. Mereka menyanjung Ibnu Maryam. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-itra huwa al-ghulu fil madhi, yaitu ekstrim dalam memuji, Jadi la tutruni kama atratin nasara bana Maryam, jangan kalian ekstrim dalam memuji aku sebagaimana ekstrimnya orang Nasara dalam memuji putra Maryam. Innama ana abdun, sungguhnya aku ini hanya hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di sini, ya, Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahallah, di dalam bab ini beliau membawa satu riwayat, yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Albani di dalam silsilah as-sahihah, ya, dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam syarah beliau ini, yaitu kata beliau, wallah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bab ini, dalam bab melarang umatnya daripada gulu ekstrim ini, kata beliau, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Demi Allah, aku tidak suka kalian itu mengangkat aku di atas daripada kedudukanku yang Allah telah berikan kepadaku. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkat aku, ya, melebihi kedudukan yang memang Allah telah memberikan kepadaku. Jadi di sini ada para ulama mengatakan, ya, seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, itu beliau mengatakan halakamru'un lam ya'rif qadrah. Binasalah orang yang tidak memahami kadar dirinya. Begitu pula binasalah orang yang tidak memahami kadar diri orang yang dia puji. Kenapa? Karena ketika dia tidak memahami, maka dia akan mengangkat kadar orang itu melebihi dari kadar yang sewajarnya harus ada pada dirinya. Nah, begitu pula seorang, kalau dia tidak memahami tentang kedudukannya,
maka dia akan sampai pada taraf yang tidak wajar pada dirinya. Maka disinilah sikap ekstrim itu terjadi. Nah, ketika sikap ekstrim itu terjadi, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam bab yang kita bicarakan adalah kesyirikan apabila itu terjadi kepada orang-orang saleh atau kepada para ubat, pada ahli ibadah. Tapi kalau terjadi kepada tukang parkir, ya itu nggak bisa terjadi di situ kesyirikan, karena orang tidak menganggap dia ini punya kelebihan di bidang agama. Ya paling terjadi di bidang yang lain. Tapi kalau orang ekstrim terhadap orang saleh, itu pasti terjatuh dalam kesyirikan. Ekstrim terhadap ahli ibadah, terjatuh dalam kesyirikan. Ekstrim terhadap pemain bola, ya belum tentu terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak ada hubungannya dengan peribadatan. Ya mungkin bisa, kalau dia meyakini ada jimat, ada karamah, dia bisa melayang-layang di atas udara, ya membawa bola tersebut, ya mungkin aja itu bisa terjadi dalam kesyirikan. Tapi peluang di bidang ini sedikit. Peluang terjadi ke dalam kesyirikan itu di bidang orang-orang saleh dan ahli ibadah. Itu maksud ana. Paham ya? Mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian kata, ya di sini Syekh Shalih Fauzan membawa hadis ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Dijelaskan oleh Imam Bukhari. Kalau di syarahnya Syekh Abdul Razak ini, beliau membawa hadis yang disahihkan oleh Al-Alama Albani di dalam silsilah as-sahihah. Hadis ini terdapat di dalam Musnad Ahmad, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Taib. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.